Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, dalam kesempatan ini marilah kita menganalisa sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menurunkan musibah, itu tentu ada dua hal. Kalau musibah diturunkan kepada orang-orang yang soleh, itu untuk menguji orang-orang yang soleh kesabarannya, untuk ditingkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rata-rata orang yang soleh kalau mendapatkan musibah selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia terima dengan kesabaran. Dia menyadari bahwa itu adalah ujian dari Allah untuk meningkatkan kepribadiannya. Kalau musibah itu ditimpakan kepada orang-orang yang katakanlah yang banyak berbuat dosa, itu merupakan satu peringatan dari Allah atau mungkin satu adab daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kalau saya lihat kedoliman di mana-mana terjadi, kesombongan di mana-mana terjadi, karena mereka sudah membanggakan dengan ilmu teknologinya yang begitu tinggi, sehingga mereka itu merasa dialah yang berkuasa di dunia ini. Satu contoh kalau boleh saya katakan, misalnya Cina merasa bangga bahwa menjelang abad 20 ini tidak ada lagi yang bisa menghalang-halangi Cina untuk menguasai ekonomi dan politik di dunia ini. Pun Amerika Serikat dengan militernya yang begitu kuat, dengan persenjataannya yang canggih, dia merasa bahwa setelah tahun 2020 tidak ada lagi yang bisa menghalang-halangi Amerika untuk menjadi polisi dunia. Nah, kedua-duanya sudah merasa kuat, seolah-olah tidak ada lagi penguasa di balik mereka itu. Di tengah-tengah kesombongan yang timbul dengan kebanggaan teknologinya itu, Allah memperlihatkan kekuasaannya. Tidak ada sesuatu yang terjadi di bumi ini kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi keyakinan seorang muslim, seorang mukmin. Tentu dengan kudratan dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mewabahnya virus corona itu seluruh dunia, yang merata seluruh dunia ini merupakan pandemi, sehingga mereka yang sombong itu sebenarnya kalau memakai akal sehat akan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah untuk menghancurkan suatu kaum tidak pakai peluru kendali, tidak pakai senjata nuklir, kadang-kadang dengan virus yang disebarkan dan tersebar, hancurlah dunia ini. Sekarang dunia mana yang masih mau untuk menampakkan kesombongannya? Dengan adanya virus corona itu, hancurlah ekonomi dunia ini. Nah, kalau mereka tidak sadar, mungkin Allah akan turunkan musibah yang lebih besar lagi. Bisa terjadi misalnya perang dunia yang akan lebih dahsyat daripada perang dunia yang kedua. Karena mereka sekarang ini tentu akan berlomba-lomba dengan senjata canggihnya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Teknologi yang mereka peroleh itu justru akan membinasakan manusia itu sendiri. Jadi otak manusia yang cerdas itu justru akan membunuh manusia itu sendiri. Dengan teknologi yang canggih sekarang ini, dengan bom-bom yang mereka ciptakan, baik peluru kendalinya, baik senjata nuklirnya,
Itu semua hasil dari teknologi yang akhirnya akan membunuh manusia di permukaan bumi ini. Mungkin itu kalau semua nuklir akan diledakkan oleh negara-negara yang memiliki nuklir itu, apa yang akan terjadi di permukaan bumi ini akan hancur. Oleh sebab itu, di dalam ajaran Islam itu, segala apa yang terjadi itu pasti dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para ulama, para umat terdahulu, kalau terjadi satu musibah, itu bukan malah menjauhkan diri dari Allah, justru semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadatnya ditingkatkan, diadakan istighatsah. Maka saya dari awal pernah menyampaikan, kita itu berusaha dan wajib untuk memotong penyebaran daripada corona ini. Tapi kita tidak lalu memotong apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita memotong apa yang diperintahkan Allah dengan segala macam alasan yang sebenarnya masih bisa diatasi, itu nanti saya khawatir musibahnya akan lebih besar. Orang-orang yang sehat, yang tidak sakit misalnya, hendaknya mereka bisa berkumpul di masjid dengan jarak yang diatur oleh Kementerian Kesehatan, mengadakan istighatsah, mengadakan sholat tahajud, mengadakan zikir bersama, doa bersama. Karena Imam Ghazali itu memberikan satu perumpamaan, kalau kita dikejar oleh anjing helder yang besar, galak, kata Imam Ghazali jangan dihadapi, pasti kalah dengan anjing helder itu. Lebih baik Anda dekati kepada yang punya anjing itu. Kalau Anda hubungannya baik dengan yang punya anjing, dekat dengan yang punya anjing, tentu anjing tadi akan dipanggil oleh yang punya kalau dia menggonggong, sehingga Anda selamat. Termasuk kita sudah menyatakan semua lillahi ma fis samawati wal ard, milik Allah. Apa yang di langit dan apa yang di bumi itu milik Allah, dan semuanya tergantung kepada Allah dan tergantung pada kehendak Allah. Kalau gunung Merapi mau meletus, kata Allah, ya meletuslah. Kalau mau banjir, banjirlah. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam keyakinan umat Islam. Tidak ada suatu kejadian yang di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam keadaan seperti sekarang ini mestinya kita tingkatkan ibadah kita, kita tingkatkan sholat jamaah kita tingkatkan tahajud kita tingkatkan zikir kita. Kalau perlu kita mengadakan istighatsah. Ya, apa istighatsah itu melalui Zoom atau melalui apa, itu terserah saudara-saudara. Kita adakan istighatsah bersama lewat video. Mari kita adakan istighatsah bersama-sama, istighfar kepada Allah, minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah angkat virus corona itu yang telah membawa sengsara terhadap bangsa ini, membuat ekonomi hancur, membuat kemiskinan tambah merajalela. Apabila kemiskinan merajalela, tentu nanti praktek-praktek pidana akan berkembang dengan besar. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada Islam, mari kita mestinya, kalau ulama-ulama yang dahulu, kalau ada musibah seperti ini, lalu memerintahkan kepada umatnya, murid-muridnya, pertama mengadakan istighatsah di masjid-masjid, mengadakan istighatsah di musola-musola, baca istighfar, doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan daripada segala macam musibah. Dan juga pada umumnya diperintahkan oleh para ulama waktu itu, Surya NU bisa memerintahkan kepada seluruh bawahannya untuk melaksanakan misalnya kunut nazilah. Nah, kunut nazilah itu dibaca setiap sholat 5 waktu. Kita minta kepada Allah dalam kunut nazilah, kunut yang kita baca karena adanya musibah. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada seluruh umat Islam di musola dan masjid-masjid, mari kita mengadakan kunut nazilah. Saya alhamdulillah sudah mempraktekkan kunut nazilah ini. Saya ingin supaya seluruhnya secara kompak untuk melaksanakan kunut nazilah ini. Kunut nazilah yang saya kerjakan diantaranya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait,
wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma aslih ya Allah man fi salahihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma akhlik ya Allah man fi halakihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ufir umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma hdi umat Sayyidina Muhammad. Allahumma hdul man khadala umat Sayyidina. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Aziz ya Ghafar ya Arhamar Rahimin, ya dafi'al bala'id fa'annal bala', ya dafi'al bala'id fa'annal bala', ya dafi'al bala'id fa'annal bala' wal waba' wat ta'un wa virus corona ya Allah min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina ammah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Aziz ya Ghafar ya Arhamar Rahimin, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, fa innahu la yadhillu mawalid wa la ya'izzu man adait, tabarak rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi alihi wasallam. Inilah doa kunut yang sering saya baca. Saya juga menghimbau tentunya seluruh musalla, seluruh masjid untuk membaca kunut nazilah ini dalam solat 5 waktu ini. Mudah-mudahan dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, kepada pemilik alam dan isinya ini, mudah-mudahan Allah segera mengangkat virus corona itu dari negeri kita khususnya dan dari negara-negara lain pada umumnya. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tradisi pada ulama dahulu, kalau ada musibah perintahnya ulama untuk mengadakan istighatsah, bukan malah menjauhi daripada Allah Subhanahu wa taala, justru mendekati. Masjid-masjid diisi, tentu masjid-masjid itu diisi dengan petunjuk protokol Menteri Kesehatan. Kan tidak semua orang itu sakit. Di sekitar masjid jujur saja yang sehat masuk ke masjid, lalu pergunakan protokol Menteri Kesehatan. Misalnya sebelum masuk masjid cuci tangannya dengan cairan yang telah disediakan untuk membunuh virus-virus tersebut. Kemudian masjid pakai sejadah sendiri, diatur jarak jangan berdekatan. Yang terpenting jangan ada persinggungan kulit di antara mereka, tidak ada jabatan tangan. Duduk dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, kemudian kita lalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari segala musibah. Ini tradisi pada ulama-ulama terdahulu. Jadi kita ini sering saya katakan dua hal yang kita hadapi dalam musibah itu. Pertama, memang kita wajib menyelamatkan diri kita daripada penyakit. Itu memang perintah Allah. Hadis Rasulullah sudah disampaikan oleh para ulama-ulama bagaimana kalau terjadi suatu musibah penyakit. Kalau ada musibah di satu tempat, maka kita jangan datang ke tempat itu. Kalau musibah terjadi di tempat kita, kita jangan keluar di tempat kita. Itu karena kalau kita keluar berarti kita menyebarkan. Kalau kita masuk ke tempat yang ada penyakit, berarti bunuh diri. Nah ini sudah jelas, hadisnya jelas, ayat Qur'annya jelas. Nah, cuman kita jangan hanya bicara soal ilmiah saja. Nah ini kadang-kadang yang dibicarakan soal ilmiah. Lalu keimanan kita kepada Allah tidak pernah disangkutkan. Di samping kita bicara ilmiah dan itu tepat dan itu benar bicara secara ilmiahnya, setelah itu baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan seluruh protokol Kementerian Kesehatan, kemudian kita bertawakal kepada Allah. Nah, kalau kita bertawakal kepada Allah, insya Allah panik tidak ada. Ini yang selalu saya anjurkan, bertawakal kepada Allah. Karena kita sudah dengan ayat-ayat Allah sudah cukup banyak. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana kalian berada, di mana saja kalian berada, pasti kalian menemui mati. Walau kalian itu akan mengisolasi diri di tempat menara yang tinggi dan kokoh beton,
pasti mati menemui kita. Lah, di antara ilmiah dan takwa kepada Allah, antara ilmiah dan tawakal ini dipadukan jadi satu, insya Allah tidak ada kepanikan di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita cuma bicara ilmiah saja, kemudian tawakal kepada Allah lupa, itulah yang menimbulkan kepanikan di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, saya meminta pada seluruh mushola, seluruh masjid-masjid, bacalah doa kunut yang seperti tadi. Kalau perlu saya ulang kembali secara pelan-pelan supaya saudara-saudara bisa menirukan. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma aslih ya Allah man fi salahihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma akhlik ya Allah man fi halakihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ufir umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma hdi umat Sayyidina Muhammad. Allahumma hdul man hadala umat Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Azizu ya Ghafar, ya Arhamar Rahimin, ya Dafi'al bala idfa'annal bala, ya Dafi'al bala idfa'annal bala, ya Dafi'al bala idfa'annal bala wal waba wat ta'un wa virus corona ya Allah min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah fa innaka taqdi wa la yuqda alik fa innahu la yadhillu mawalid wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan istighatsah, dengan zikir, istighatsah, berdoa dengan kunut nasilah, mudah-mudahan Allah segera mengangkat virus corona dari negeri kita yang kita cintai, Republik Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.